إلى رجنا المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع مشايخنا وأشياخ مشايخنا المصنف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر لي وارحمني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Faslun fi bayani jammil bukhli. Kita boleh kisah. Ini suatu pasal pada menyatakan kecelaan bakhil, yakni kikir. Pasal ini membicarakan tentang mencela orang nang apik, mencela orang nang engken. Kalau semalam kita membicarakan tentang orang pemurah, ini sebaliknya membicarakan pulang orang apik. Perbuatan kikir ini yaitu satu maksiat daripada segala maksiat yang batin. Jadi sifat kikir itu, sifat engken jarak 12 itu satu penyakit yang ada di dalam batin. Yaitu satu maksiat daripada segala maksiat yang batin. Yang 10 yang tersebut dulu maksiat-maksiat batin, diantaranya kikir. Maksiat batin itu 7, pria, sum'ah, takabur, ya kan? Kemudian ada terbuat kikir, engken. Itu penyakit hati. Firman Allah, wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dalam Al-Quran suratul Hasyr ayat 9, barang siapa dipeliharakan dirinya daripada kikir itu, maka mereka itulah yang dapat kemenangan. Jadi Allah juga yang memeliharaan sifat kita ini daripada kikir, Tuhan juga. Nah, ya kan? Nah, kalau Tuhan memberi sifat pemurah, ya. Memberi sifat kikir, engken jarak 12. Nah, jadi kalau dilihat di sini, memang Allah juga yang memberi sifat kikir kita itu. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wala yahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayatawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Surah Al-Imran ayat 18. Yang artinya, jangan engkau sangka akan orang yang kikir dengan harta yang diberikan akan dia oleh Allah Ta'ala daripada anugerahnya itu. Jangan dikira orang engken, orang apik itu jarak Tuhan. Khairal lahum, yaitu kebaikan bagi mereka. Jangan dikira bagus sifat kikir itu. Tetapi kikir itu yaitu kejahatan bagi mereka. Lagi akan digantungkan harta yang dikikirkan akan dia oleh mereka itu atas batang leher mereka di dalam hari kiamat. Yang diapikinya itu dikokolong akan kena hari kiamat. Menyayangi emas, misalnya apa? Iya kah, menyimpan emas berkilo-kilo di rumah. Enak di akhirat unda belengguakan karena kapang bulunya karena di hari kiamat. Ini nang nyawa apiki bari.
Apa ada lagi nggak? Ya kan? Dan lagi firman Allah Ta'ala, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Surat An-Nisa ayat 38. Orang yang terlebih jahat itu yaitu mereka yang kikir, dan orang yang menyuruh mereka akan manusia dengan kikir itu. Inya sudah apik, engken jarak 12, menyuruh orang pulang apik, membawa orang pulang apik. Jangan nyobakan hartanya karena nyawa miskin. Nah itu gawian iblis nang sedang menyuruh yang dapat nyobakan nyawa. Kalau nyawa akan dapat lagi esok dan apa nyawa, laparan nyawa. Nah, itu iblis tentang menghantui kita. Itu. Ini manusia, mana inya sudah apik, menyuruh orang pulang berbuat apik. Nah, yaktumuna ma atahumullah min fadli. Dan orang yang menyembunyikan mereka itu akan harta yang mendatangkan akan mereka oleh Allah Ta'ala daripada anugerahnya, disembunyikan, dikaduti, ya kan? Disembunyikan. Padahal apabila kita dapat nikmat, kita disuruh memender. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhan Allah terhadap kamu itu pender. Alhamdulillah, hendak disangka kada kawin, sekalinya hendak kawin. Ya, dapat nikmat pender. Alhamdulillah, hendak jalan-jalan deh, jalan sepak intan. Nah, ya. Jalan-jalan ke dalam hutan, sekalinya terdapat bongkalan batu, sekalinya batunya akik gana payu. Ya, pendel kalau dapat nikmat, ya kan. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iyyaka was-suhha fa innahu ahlaka man qablakum hamalahum ala ma yasbiqu dima'ahum wastahallu maharimahum, rawahul Hakim. Yang artinya takuti olehmu akan kikir, maka bahwasanya kikir itu yaitu membinasakan akan orang dahulu daripada kamu. Dengan sebab kikir jualah yaitu kebanyakan membinasakan. Padahal membawa kikir itu akan mereka itu atas menumpahkan akan darah setengah daripada mereka. Bakalahian napan bicarakan ya. Napan bicarakan duit 5.000 betampar, ya Allah, gara-gara apik dua tak. Ya, usulan untuk membaca napa? Apa aja? Nak dipintainya ulun biasanya ongkosnya 10 aja, pintainya 15 ya. Nah, ya sudah julok menyada. Nang 5.000 itu boh, nak betampar untuk membaca gara-gara apik. Ya, sebenarnya gara-gara apik lah. Nah, makanya untuk orang beca itu berbicara berdulu pasar berapa puluhnya. Nah, mopah kadang ada duitnya bayar buatnya kada usah, kalau kada ada duitnya usah buat. Ya Allah, ya karena dipintainya berapa kan? Yang biasa 10.000 pintainya 15 ya, 5.000 yang dipautakannya betampar. Nah, itu bisa dan bisa tak bertumpahan darah. Di Surabaya kan untuk beca alam biaritnya orang gara-gara 5.000 rupiah aja. Nah, itu. Dan menghalalkan mereka itu akan istri setengah mereka gara-gara duit. Kadang-kadang bini diobjekakan. Bini diobjekakan. Menghalalkan mereka itu atas istri setengah mereka. Nah, yeah. Sini duitnya aja, palaran dah aja, pakai benda sudah ada, arah, malar,
Fastahallu maharimahum, nang haram jadi halal. Gara-gara duit engke. Untuk. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata bakhilun wala hibbun wala khainun wala sayyi'ul malakati. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Yang artinya tidak masuk surga, ujar Nabi, tidak masuk ke dalam surga itu orang yang kikir, nang engken. Jangan mengamalkan jaga dirinya, tak ada mau. Ya, apalagi dia amalakannya. Kikir gara-gara engken, kada masuk surga, ya Nabi. Wala hibbun, dan orang yang menipu akan manusia. Tujuh menipu orang, tujuh membunguli orang. Kalau masuk surga itu, lengah mata, haram, bangkang kepala. Menipu orang. Nah, apa ini? Durian. Apa duriannya? Bagus nih, manis benar. Sekali dibuka di rumah, ya Allah, terbawa kulit bulitnya. Menipu orang, jangan. Langsat, di atasnya manis, bawahnya asam. Nimbang haram asam. Nipu orang, gak ada masuk surga aja Nabi gawian-gawian nangka itu. Wala khainun, dan orang nang khianat akan manusia. Nah, khianat ini diamanahi khianat, ya kan? Nah, anjurakan nih duitnya ke masjid, ya kan? Jurakan ke masjid, bukannya bloknya sejutaan aja. Bukan 500 sih kontoginya, julungnya ke masjid 500 aja. Nah, khianat. Nah, itu kada masuk surga juga jadi Nabi. Lawannya khianat amanah. Lawannya khianat. Sifat Nabi tak amanah, lawannya khianat. Wala sayyi'ul malakati, dan orang nang jahat perangainya itu. Orang nang jahat perangai kada masuk juga ke surga. Bajiran kada aman, ya kan? Jiran disambati, ya. Nah, jiran dihamputi, ya. Dajayannya hilang, sandalnya hilang. Allah, bajiran kada aman, perangai kan? Orang bajiran itu ada adabnya, ya kalau ada apanya. Ini kada aman jiran. Anaknya dipacari, hati-hatinya. Ya, nah. Jahat perangai, jahat kelakuan, jahat tingkah laku. Nah, kemudian ada yang jahat-jahatnya ini, mau kampung, mau kampung. Kampung mau, ya kalau ngakuan kada waras, memberi manfaat orang lain kada, malah orang kada aman. Nah, ada masuk surga orang kayak itu, Nabi. Pelangainya jahat. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Ta'ala begitu salasatan, bahwasanya Allah Ta'ala benci akan 3 orang. Allah Ta'ala benci benar lawan nang batiga ini, dimurkai Tuhan, dibenci Tuhan nang batiga ini. Siapa orangnya? Asy-Syaikhuz Zani. Pertama, orang tua yang berbuat zina. Sudah tua, haram. Kada kalengnya juga nak orang. Sudah tua, boleh kajak pembatuan lagi. Murka benar Tuhan itu. Benci benar Tuhan orang lawan kayak itu.
dimurkai Allah. Apabila Allah murka, ada harapan masuk surga? Ada harapan. Benci. Wal bakhilul mannanu, dan kedua orang yang kikir yang membangkitkan akan pemberiannya kepada seseorang. Orang apik memberi jualan orang, tapi memberi masjid 10.000, minta makan menan. Minta makan dari masjid 10.000, minta makan. Ya Allah, Allah Ta'ala benci benar. Orangnya apik, haram. Memberi orang bah yang ada undangnya memberi kelaparan semalam dia berapa? Memberi 10.000 sekali makan. Allah, dikuya-kuya orang bahlul ini. Nah, kayak ibarat bubur apa, tukang bubur naik haji masa Muhyiddin itu. Ya, membari apa, dikuya-kuya, disebut-sebut, naik haji 2 kali disebut-sebut. Kalau kayak gitu kurang apik, menguya-nguya pemberian, membangkitkan akan pemberiannya kepada seseorang. Ada gambar itu ya, ada. Kajian dipakainya tuh gambar itu. Misalkan seumur hidup baju dipakainya tuh baru yang dipakai guru tuh gambar itu ya. Bapak ada itu kemari. Nah, engken sang alim bari dikuya-kuya. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Dalam Quran, jangan kamu batalkanlah pahala sedekah kamu itu bil manni, dengan menyebut-nyebut, menguya-nguya, wal adha, dan menyakiti orang yang diberi. Pemamai sambil kulinya pegelangan ini, saya minta. Mamai. Nah, dia dikajanya alam di rumah orang. Bari-bari enak, bari-bari kadang-kadang membari juga tapi mamai. Murka jua Allah nawan itu, ya kan? Wal mu'ilal muhtala, dan ketiga orang fakir yang membesarkan diri. Orang fakir, orang susah, orang miskin tapi sombong. Biasanya nang sombong itu adanya lan orang sugih. Ya lah, nang sombong tuh biasanya ada orang sugih. Kalau ini hidup susah sombong pulang, mana? Hidup susah sombong pulang. Nah, apa yo nengincang ada nengka ini. Nah, ada bisi ding sanak suge atau mamarina suge, kada mau melangi si miskin ini. Kenapa? Munda kana belang situ sakan yang dah minta. Silaturahmi. Disuruh kan silaturahmi. Saling melangi, nang sugi melangi si miskin, nang miskin melangi nang sugi. Ini miskin kada mau melangi nang sugi. Kenapa? Mau ndak kau aja makan. Nah, itu kadang-kadang, makanya kadang-kadang adanya bukan hanya orang pakai, ada orang sugih nang sombong, orang miskin ada juga sombong. Membusungkan dada juga. Nah, itu ada kadang-kadang. Jadi padahal biasanya adanya orang sombong itu kan orang sugih, tapi orang miskin bisa. Kadang mau melangi di sanak, di sanak sugih kadang mau melangi. Orang silaturahmi, datang ke sini nak silaturahmi, kadang ya nak meminta kah ada kah?
ya kalau teboknya belang menyambari alhamdulillah kadang-kadang silaturahmi. Ini belang gitu ya, diberikan apa-apa juga aneh. Barang belang kalau orang sugi itu minta aja gawian. Jadi kadang-kadang sifat sombong itu tahun orang miskin pun ada, bukan tahun orang sugih aja. Silaturahmi kada tapi lagi. Gitu. Karena sombong. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun. Sukhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i binafsihi, yang artinya 3 perkara yang membinasakan manusia. Pertama, kikir nang diikuti. Sifatnya kikir, membawai orang lalu orang mau coba kikir. Nah, nang diikuti orang ya haram jadi kikir sanuan, apik sanuan jadinya. Nah, kalau kada mau babarian kikir ya kan. Ini salah anjuran menabung ya kan, kadang-kadang itu bisa membawa kepada kikir lan urang. Nah, ini pelarannya tabung ya, tabung terus mati. tabung mati. Nah itu seorang sudah kikir membawa orang pulang kikir. Sayangnya bariakan tabung. Kalau nak kawin ya kan. Nya ada kikir, ada bahil, ada hemat. Kalau hemat, nah menggunakan duitnya kepada nang manfaat. Kada dibuang-buang dibariakan, ada manfaat lah. Disedekahkan kada manfaat lah. Manfaat. Kan mencari ditukarakan 17 Agustus dengan kalatupan. Nah, itu mubajir. Ya. Nah, mencari disedekahkan itu kada sedekahkan itu ngarannya kada apik. Ini hemat itu memanfaatkan duit kepada tempatnya. Nah, datang situ aja bisa dibarinya, mbak datang guru di situ ada dibarinya aja. Nah, pilih nyambari orang tahu ah. Mbak datang situ bisa dibarinya aja. Tapi guru datang harus dibarinya. Orang pilih. Karena yang bagus bersedekah itu terhadap orang soleh. Ini baring gini, jangan apa nyawa haram tuh kadang-kadang ngalimpok. Ya, kepada jangan apa lagi keber, bawanya kembatuan bahasa haram. Nah, jadi makanya orang membarin itu kepada yang tepat. Oh, ini baris siapa? Kayaknya pendokan ini kita sekolah pas unjuk ya kan. Nah, ya makanya guru-guru dasar tentang pinada aja mengalir ya kan, guru salamnya pinada aja mengalir, padahal gajinya Senin Kamis. Tapi pinada ada aja guru orang bari ya. Nah, karena orang tepat, oh ini orang salih, guru agama pula. Ini pendokan sekolah pula. Ini bari cek siapa? Tuh ya. Anu tuh itu juga itu jangan aja nakal obatnya. Lalu dibarikan situ haram jaga nakal obatnya. Nah jadi orang bersedekah itu kadang-kadang mencari nang tepat andakannya, nang bagus diberikan kepada orang nang soleh. Ya kan?
Aku rancak lah terbari orang apa? Nah, itu gue sih itu nah, ini narkoba, mana ketahuan. Tahu dah, takkan dah tahu yang rembein, jangan narkoba. Nah itu. Jadi orang nang kada orang nang hemat, lain lawan kikir. Kalau kikir tadi cagar dirinya seorang tak ada dimakannya, apalagi cagar bayu orang, ya kan? Ya kan nokal iwak makan, bah, nokal kepalanya aja wakaring, gantung di selayan, jarangkan banyu buatnya, ini baca, ini ulur, calap, gurakakan, bangkit, pulang, baunya barangnya. Aram sebulan tahan kepala iwak sih kok begini. Api kan, ya kan. Sohon muta'un wahawan muttabaun. Nah ini celaka juga ini. Yang kedua hawa nafsu nang diikuti. Mau diikuti terus. Kepingin ini ikuti, kepingin ini ikuti, kepingin ini ikuti. Hawa nafsu. Kada dipilih. Ini nafsu yang baik kah, nafsu yang jahat kah? Ya, kan tapi nafsu itu sifatnya nang selawasan. Katujuh mengajak kita kepada nang jahat. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu membawa kepada nang jahat-jahat. Ya. Nah, ada binian lalu pinabehno bah nafsu lah. Apa lengor dulu. Ngapa nyawa teh behno bener dulu itu. Turut akan terus. Aduh. Itu nafsu. Ya. Dan ketiga ujub seseorang dengan dirinya. Nah ujub itu membanggakan diri, ya kalau suara tak sudah ngambing kelarai juga apa rasanya suara rendah tadi ya. Nah ujub. Jadi ketiga-tiganya ini penyakit yang mencelakakan kena di akhirat. Ujub itu apa kan? Membanggakan diri. Ujub kita. Ujub itu apa bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia apa kan? Ujub. Sok itu sok ini sok atau egois syarat egois dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yambagi lil mu'min ayyakuna bakhilan wala jabanan, yang artinya siogianya jar Nabi bagi orang mukmin itu sepantasnya bagi orang mukmin itu bahwa jangan ia kikir. Jadi orang mukmin nang bagusnya sepantasnya siogianya itu jangan apik. Orang mukmin sifat orang mukmin kada apik, ya kan? Nah itu. Nah di sini malam ada orang berislam masuk Islam. Nah lalu orang padanya bari orang kita Islam nih bari. Oh kayak gini ya Pak Kiai orang Islam. Saya banyak aja punya uang tuh, mas saya mau diislamkan aja. Bukan saya tujuan cari uang. Enggak, orang mukmin kayak gini, orang muslim kayak gini. Oh begitu ya? Oh ya sekali itu juga. Cuma tunjukkan
Ya Allah, ininya. Langkah ini orang mukmin itu sifatnya kada apik. Ini orang mukmin barataan muslim barataan ya Allah membangun langgar aja lah kawat. Membangun sekolahan kada kawat Islam aja barataan. Nah kawat nanya di pinggir katak. Semestinya orang mukmin itu ada napiknya. Nah itu jadi nabi la yang bagi lil mukmin ayakuna bakhilan wala jabanan. Siugianya juga bagi orang mukmin itu jangan penakut, jangan penakutan, jangan poncot. Ini orang mukmin itu nang takutan nang Allah Taala aja, nang lain kada perlu takut. Nang lain kada perlu takut, sama-sama manusia kada perlu takut. Iyalah. Nah, betul itu kita bawani aja. Wani dalam keadaan benar. Menang kucing dia acungi parang dua kucing tabutakannya parang bungkul. Wani kucing. Nah, jadi sifatnya orang mukmin itu nyata nang takutnya lawan Allah ya kalau. Nah, ada kalau doa saya Habib Abu Bakar bilang Allahumma inni akhafu minka ya Allah ulun takutan lawan dia wa akhafu mimma yakhafu minka dan ulun takut lawan orang nang takut lawan dia. Wa akhafu mimman la yakhafu minka dan ulun takut juga lawan orang nang kada takut lawan dia. Allahumma bihaqqi may yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Tuhan minta jagakan. Ya Allah. Jadi kita ini kada perlu takut. Ya kalau poncot, apalagi laki-laki poncot, dah buangi, yang gantungan itu poncot, tikus itu takutan, lalu lipas takutan, laki-laki kan, karena berikutan ang kecoa, ini ang kecoa kalau ya lipas dia kita, nah ya ketakutan laki-laki aja. Buang dalam gantungan itu orang. Hanya kalau sifat laki-laki itu lain dari sikap lawan bebinian. Makanya pemimpin itu harus laki-laki karena sikapnya itu lain. Bebinian dudukan kayak ini bulatna. Gugurakan ular di tangannya. Wow, dudukan sawang kayak pegalangan aja. Apa sikap bini-bini? Sini. Ya, tapi laki-laki, mana pemangkong? Mau laki-laki, katak, ngali aja, gimana begitu? Poncot. Ya, ini takutan mau minta lawan Allah Taala aja, ya kan? Tawan orang yang takut lawan Tuhan. Takutan. Ulama artinya yang takutannya. Ya kalau orang wali-wali nya takutan, orang soleh-soleh nya takutan. Karena hati-hati awak guru itu kadang-kadang beracun. Itu jadi takutan orang. Luhumul ulama summun. Dagingnya ulama itu beracun. Sumpahi dengan hati-hati karena sumpahi aja sidin. Kena racunnya dah. Ya. Luhumul ulama summun. Dagingnya ulama itu beracun. Beguruan sumpahi Allah hati-hati. Hati-hati. Beguruan disambati ya Allah ya.
Karena sifat guru itu kan lain-lain sih, kok ada yang keras guru penyarikan nih. Ya, kadang-kadang sih nyarikan kenapa? Ini karena melajari, karena apa bisa disarik ke dan kelas macam-macam. Mau sarik itu aja sini disarik, tapi orang Arab angkung, artinya belajar di situ. Coba aja ngaji lawan almarhum Syed Muhammad Maliki, sudah tuh pangkong sidin. Di sini ada ngaji, ada datang lagi ya. Belajar dan guru, pangkong sidin deh. Datang lagi. Ya kalau kamu lihat Syed Muhammad, malah dia mengaji di sini di Makkahnya. Hendak menyuruh murid sidin jadi imam, tingkalungkan sidin apa? Tungkatnya. Pulang, boom. Tungkat tingkalungkan sidin. Ini kadang-kadang ngaji beratnya mah. Diuji benar kita ini nang mana tekun, mana itu juga enak alim. Nang mana jarak, dulu di sekolahan 2000. Nah, simpulas talinya. Tuha di pulas lagi. Oh ini pulas. Udah turun lagi sekolahannya. Kadang-kadang alam abahnya ngaduakan polisi bilang. Ada. Padahal pulasan guru itu kadang-kadang memotivasinya belajar, memotivasinya kadang-kadang pulasannya berisi. Ya kalau nang dipulas itu hantu nang hauru nyawa ta jurang pulas itu guru itu. Wah, gue bertabak meja kadang-kadang, nah hantunya bukan hantu nang membawa nyawa ngantuk itu nah. Orang ngantuk itu mantuk di pengajian, mengantuk di orang belajar. Itu ada iblisnya nang tukang dawil, ngarannya kahil iblisnya. Dawilnya jawab. Apa aja guru tadi? Asik. Apa aja guru tadi? Kadang-kadang mau pasar non kawan. Nah, hari ini kan ngelabunin dah 4 Jepang duduk di masjid aja, tapi ndak ngantuk aja mengguru belajar lah tapi ndak ya. Orang tawan tapi ndak. Orang tawan gabilnya jawab. Bak orang kada tawan gabilnya aja sorongan. Itu kata beliau, hamba berpasan dan kawan menentawan gak bilang aja. Allah, jadi sifatnya orang mukmin kada bakhil, sifatnya orang mukmin kada pengoncot, itu jan Nabi. Ada lagi sifatnya orang mukmin itu tamalluk. Itu kada mau tamalluk. Tamalluk artinya menjilat orang sugih. Kalau masalah ilmu, nah itu aja nang diboleh jilat. Dijilat itu apa aja kita nang? Diulapi, diparaki. Tapi ilmu itu boleh. Ini punya ulap. Kalau barang sidin kau mau menerima dan berdatang anak sidin kena ajar, ada untingan kalinya itu ngarannya menjilat bupati supaya sidin beri jabatan. Ya juga tamalluk ngarannya, menjilat orang sugih supaya kontongnya keluar. Nah, itu. Menjilat ngarannya itu. Itu sifat orang mukmin kada mau nangka itu. Syahdan ketahui olehmu bahwasanya lawan bakhil itu yaitu sakho. Lawannya bakhil itu sakho. Sakho artinya pemurah. Dan isar. Sakho
lawannya apik, lawannya engken, itu saho dan isar. Isar lebih mementingkan orang lain daripada dirinya, itu ngarannya isar. Mementingkan orang lain daripada dirinya. Ini ada berduit dua, misalnya, 10.000, 5.000 sorongnya kita nanya padahal nak kau balas sekarang ini 5.000 sorongnya kita aja. Itu artinya isar, mementingkan orang lain, bahkan dirinya pun mau itu ngalihnya mengamalkan itu. Tetapi orang yang bersifat dengan isar tadi mementingkan orang lain, mendahulukan orang lain daripada kepentingan dirinya, itu terlebih tinggi derajatnya daripada derajat orang yang bersifat dengan syahwat. Orang yang bersifat isar lebih tinggi daripada orang yang pemurah. Kenapa orang isar itu? Karena isar, makna isar, nah itu. Karena makna isar, yaitu orang yang memberikan akan hartanya serta berhajat ia kepada hartanya itu. Nah, padahal seorang perlu juga ya tadi bariakan. Bisa. Seperti memuji Allah Ta'ala akan setengah daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Surat Al-Hasyr ayat 9. Melebihkan mereka akan orang lain atas diri mereka dengan memberikan mereka akan harta mereka kepada orang lain, jikalau ada dengan mereka itu hajat kepada harta yang tertentu bagi diri mereka sekalipun inya perlu juga, tetapi inya lebih mendahulukan orang lain. Nah, ini berat namanya. Ini kadang-kadang berbagi jangan ada mau ya peralatan makan kawan datang apa nih dudukan sini kita nasi dikit sorong aja kita makan, padahal anda ada maju sepiringnya berbagi aja dulu sedikit sorong kita. Ya kan, sahabat Nabi ada yang bersifat nang kayak itu, banyak yang bersifat kayak itu. Ini Abu Bakar harta sidin dibariakan sidin habis Bakar. Sampai Nabi bertakon, Abu Bakar adakah lagi tinggal harta ikan? Ada yang tinggal Allah lawan Rasul aja lagi. Nah, membariakan habis. Ada kita membaca ayat Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan derajat abror di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Sehingga kamu memberiakan naikam sayangi. Disayangi diberiakan orang-orang ada, ya, baju disayangi beriakan lah. Sudah kan angka itu kita belum lagi ada dapat abror, derajat abror. Nah, itu. Hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Orang abror bisa menganggap itu jahat, bisa menganggap itu baik, tetapi orang muqarrabin itu bisa menganggap jahat. Ya. Itu berat. Kamu kada dapat derajat abror kecuali kamu memberiakan naikam sayang. Binin dengar nih toh bacaan ada dalam sedekah, ada jubah tuan guru yang disayangi sidin bariakannya untuk sedekah. Kali masuk ke rumah buka lemari mana jubah kau sini dong, kubariakan untuk sedekahnya. Jadi jadi nang ikam juga kalau bacaan. Nah, ikam sayangi nang dibayarkan itu nang bagus.
Itu orang aja yang aku bang yang bang. Orang aja. Orang aja. Dan makna saha itu yaitu orang yang memberikan harta yang lebih daripada hajat diri mereka. Jadi ada lebihan bariakan, berlebihan bariakan. Itu saha, artinya pemurah. Ada isyarat tadi, seorang tak ada cukup juga bari orang kemarin. Seorang tak ada cukup juga membariakan. Ini sifat sahabat Nabi lagi akan datang karena ada kelebihan nangka itu. Sahabat-sahabat Nabi banyak yang memberi sifat nangka itu. Di antaranya karena ada orang datang lawan Nabi, belang ke wadah Nabi, ya kan? Lalu jar Nabi, nah bawa kawan ikam ini ke rumah ikam. Karena Nabi nyuruh bawa ke rumah, padahal kan dibisin apa-apa ke rumah. Bawa ke rumah kamu ya. Di rumah hendak menjamu tamu tadi. Seorang akan aja bakalah jaga tamu. Nah itu makannya makan malam. Kalau kita makanan yuk ya. Makanannya bapajah lampu. Jadi suruh tamu aja makan, seorang kada makan. Kayak sakit cekecep juga nih, nyepak adab. Kayak sakit cekecep juga. Sekali nyeri, anak. Sekali nanti lampunya ada, bang nyempet makan orang itu aja makan. Oh, bah. Inilah sebab asbabun nuzul. Kisah sahabat Nabi itu asbabun nuzul, turunnya ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Aduh, mudah-mudahan kita kawa mengamalkan dan kayak ini deh. Mudah-mudahan kita kawa mengamalkan sedikit banyak kayak ini nah. Ini semuanyaan pekerjaan kayak ini memang hendak masuk surga itu ngalih masuk surga. Hendak masuk neraka nyon bener. Ya. Makanya jan Nabi al-jannatu hupat al-jannatu hupatil jannatu bil makarib. Diperhiasi surga itu lawan kita nang kada tapi ketujuh. Bangun malam, bersedekah, ya kan? Memberiakan harta apa-apa. Cagar surga kau itu gawian-gawian yang cagar surga berat bil makarih, nafsu kita ada ketujuh itu. Tapi wahupatin nar bisyahwat. Tapi kalau neraka diperhiasi lawan syahwat, gampang benar masuk neraka dok. Ya kan turun gawil beginian lalu ya kan nakal pembatuan tulak anda ya nyaman ya kalau mana nyaman nakal bisa syahwat tuh kan nang keinginan nafsu nang syahwat nafsu seks macam-macam tuh nah syahwat ngaranya itu nyaman benar jadi neraka. Kalau cari surga nah itu makanya ya nyata aja sudah berakit-rakit kahulu berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dulu bersenang-senang kemudian nyata aja ya Allah. Tapi ada sembunyian sakit dulu senang kemudian ada bang cuma kebanyakan bila jaga nyaman itu sakit dulu ya hendak sugih hendak macam-macam kalau ke jagung Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa nas'aluka al-lutfa wal 'afiyata wat tawfiqa wa at-tamassuka bi kitabika wal 'ilmi wal 'ilmi bihi wal fahmi bihi wal 'amali bima urshida ilayhi. وحسن الخاتمة وحسن العاقبة في الأمور كلها ولأحبابنا والمسلمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.